Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017. Bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Pagi ini Philip Webinar akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya dengan Kenny. Selamat pagi Ibu Bapak. Dan sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih Bapak Antonius, Bapak Kusadi Putro, dan Bapak Robertus. Kita mulai saja Philip Webinar hari ini. Bagaimana indikasi IHSG hari ini, Kenny? Untuk hari ini kami mengindikasikan IHSG bergerak terbatas dengan support pada 5.782 dan resistance pada 5.845. Untuk market news hari ini, Jepang mengumumkan order data core machinery mereka di bulan Juni yang turun 1,9% selama 3 bulan terakhir ini. Kemudian mereka forecast akan naik 3,7%. Jadi tidak tercapai ya forecast mereka. Kemudian dari Bank Sentral New Zealand mengumumkan interest rate akan tetap pada 1,75%. Dan kebijakan akan tetap longgar untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya ekonomi kalender hari ini itu lumayan sepi ya. Ada Australia mengumumkan KPR di bulan Juni, kemudian Malaysia untuk retail sales di bulan Juni, dan United Kingdom melaporkan produksi dari pabrik ya di bulan Juni. Dan selanjutnya juga dari Perancis untuk produksi industri mereka. Untuk market news dari Indonesia, pertama ada dari BTPN investasi 427 miliar untuk digital banking mereka. Untuk lebih dari setengahnya itu untuk meningkatkan BTPN Wow dan Genius. Itu didukung oleh kinerja yang bagus di kuartal semester 1 mereka, dengan kredit UMKM mereka meningkat 25%. Kemudian hari ini Ultra Jaya Milk adalah ex-date split stock mereka 1/4 ya. Selanjutnya dari UNTR, United Tractor, mencatat laba bersih sebesar 3,4 T di kuartal 2 atau meningkat 84,6% year on year. Kemudian ini laba bersih ini dihasilkan dari subsidiary mereka. Kemudian selanjutnya berita dari Salim Infomas Pratama. Masih berencana ya? Ya, berencana untuk kerjasama dengan Daito Cocoa Company Limited dimulai bulan Oktober tahun ini dan direncanakan selesai 2019 ya, Wi? Ya. Selanjutnya ini untuk foreign flow Bapak Ibu kemarin walaupun masih net sell tapi cukup sedikit, hanya sekitar 29,3 bio saja. Ini enggak sederas yang sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Mulai mereda ya, Wi? Ya, ini kemarin juga regularnya juga net buy, jadi sudah mulai cukup aman kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk ke saham-saham yang memang untuk dana asingnya itu sangat berpengaruh. Itu seperti saham-saham blue chip BUMN. Selanjutnya ini ada technical rekomendasi untuk hari ini. Ini Wika Bapak Ibu, di mana walaupun secara short time ini masih sideways dan sekitar dari bulan bulan-bulan Maret ini cukup bearish. Bapak Ibu bisa breakout, maksud saya bisa buy ini di 2090 apabila nanti harganya breakout. Ini target price pertama di 2200, selanjutnya stop loss-nya di 1975 ya Kenny ya. Ini selanjutnya ada base. Base ini masih downtrend, memang
tapi secara medium ini 1S. Bapak Ibu bisa trade buy di 300 dengan target price 315 sampai 330 dan stop loss-nya di 295. Demikian Bapak Ibu untuk materi Philip webinar pagi ini. Selanjutnya kami menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu. Apabila memiliki pertanyaan, dapat mengisikannya di kolom question box yang tersedia. Terima kasih. Pertanyaan pertama LSIP. Ini LSIP kemarin ada public expose-nya dan kalau tidak salah ini untuk di kuartal 2 ini laba bersihnya masih cukup menopang untuk operasional LSIP ini sendiri dan LSIP juga menopang untuk laba konsolidasi Salim karena sekitar 60% kepemilikan LSIP itu Salim Informasi atau SIM. Dan secara teknikal untuk LSIP ini LSIP sedang menguji di supportnya Ibu yang sering tertembus. Kita tunggu Bu terlebih dahulu, walaupun secara RSI atau stokastik ini masih bisa naik, walaupun tipis Bu. Ini bisa dilihat Bu di sini. Ini masih cukup menarik Bu untuk naik, tapi secara MACD ini histogramnya belum mendukung ya Kenny ya. Iya. Jadi ini memang sedang menguji Bu, kita tunggu terlebih dahulu Bu. Ini mengarah ke 1395 atau tidak. Kalau misalkan memang turun ke angka segitu, kepada level segitu, Ibu bisa masuk ini di sekitaran 1390-an Bu, dengan resisten paling dekatnya ini di 1430-an Bu. Jadi Ibu tunggu sebentar Bu, ini karena sedang menguji dan belum terlihat Bu ini memantul ke atas atau tidak. Demikian Bu. Ini selanjutnya ya Bapak Jo, ini padi. Untuk saham padi, ini secara teknikal saya cukup takjub ya Pak melihatnya. Ini cukup volatile Pak dan hari-hari sebelumnya aksi jualnya juga cukup tinggi. Kami tidak menyarankan untuk masuk padi terlebih dahulu Pak, mina padi ini. Karena ini berada benar-benar kalau misalkan harga hari ini memang ke bawah Pak, ke bawah harga penutupan kemarin. Ini cukup jauh Pak penurunannya, ini bisa ke 1.200-an Pak. Karena untuk candle pembalikannya ini belum ada katalis lagi Pak, karena secara stokastik ini RSI-nya sudah melemah Pak, atau sudah mulai flat. Jadi kami tidak sarankan untuk masuk padi apabila memang harganya hari ini di bawah harga penutupan kemarin Pak. Jadi sebaiknya jangan masuk dulu kali ya. Ya sebaiknya mungkin Bapak bisa ikut masuk kalau memang ini harganya mulai ke atas dan volume pembeliannya ini memang tebal ya Kenny ya. Demikian Pak untuk padi. Ini selanjutnya agro pertanyaan dari Bapak Subagia. Untuk agro ini untuk agro Pak, agro hari ini bisa turun terlebih dahulu Pak, bisa turun terlebih dahulu karena saya melihat dari stokastik RSI-nya ini Pak, ini sudah mulai tipis, histogramnya juga walaupun di MACD ini memang terbentuk golden cross, tapi arahnya ini masih cenderung ke bawah Pak. Jadi ini bisa ke sekitaran, walaupun cukup tipis Pak, ini Bapak sudah punya, ini kami kembalikan ke Bapak mau merealisasikan untuk profit takingnya terlebih dahulu atau tidak. Tapi walaupun turun, ini Bapak bisa akumulasi di 535 Pak, dengan target price paling dekat ini di harga saat ini Pak, karena harga saat ini memang sedang menguji level supportnya ya Kenny ya, nih bisa dilihat ini sering terlihat Pak, sering tertembus Pak di sini. Nah, di sini nih Pak. Jadi bisa tunggu terlebih dahulu Pak.
Tapi Pak, ini kembali apabila agro memang hari ini paling tidak menyentuh ke angka 600-an Pak. Ini Bapak bisa masuk dengan resisten paling dekatnya ini di MA20-nya ya, kalau tidak salah nih Pak, di bagian merah ini di sekitar 630-an Pak. Demikian Pak untuk agro. Ini selanjutnya Ibu Maria, bagaimana dengan GGRM dan GJTL? Ini GGRM Bu, kemarin kita mendapatkan sedikit riset dari JP Morgan kalau mereka sudah mulai downgrade atau sudah mulai memandang pesimis untuk pergerakan GGRM ini di sekitaran harga 55.000 dari sebelumnya mereka optimis untuk buy sampai ke harga 85.000 Bu. Nah, tapi Bu itu dari asumsi Bu. Ini kita kembali Bu ke teknikal. Ini teknikal sebenarnya sudah sangat bottom Bu, dan kemarin sudah mulai terlihat dari tekanan belinya ya, dan ini memang sudah sangat oversold Bu, sudah sangat murah Bu sebenarnya. Kita berharap harga saat ini Bu, harga di 66.300 ini memang pada posisi bottomnya. Kita lihat kan sebelumnya, dia menguji jadi support di saat ini Bu, ini menguji resisten di sebelumnya Bu, di sekitaran awal tahun 2017 Bu di sini. Ini sebenarnya cukup murah Bu untuk dibeli. Ini Ibu bisa masuk di harga saat ini dengan resisten paling dekatnya di 68 605-an Bu. Ibu bisa coba tapi tidak secara agresif terlebih dahulu. Ini walaupun nanti upper band-nya ini tertembus, tapi biasanya kalau sudah upper band ini ada pembalikan arah Bu, jadi Ibu tidak perlu sangat khawatir. Ini tertembus pun juga tidak terlalu jauh Bu, masih di sekitaran 65 ribuan. Ya, 65.100 Bu. Demikian Bu untuk GGRM. Selanjutnya GJTL. Ini GJTL masih ini berpeluang Bu untuk bullish, tapi cukup sideways Bu pergerakannya, atau cukup tipis Bu pergerakannya. Ini apabila Ibu bisa masuk di harga sekitaran saat ini, dengan memang ini pergerakannya di 990-an Bu, dan ini sepertinya akan cukup panjang Bu. Jadi apabila Ibu memang sudah bisa dikatakan cuan ya Kenny ya, ini Ibu bisa merealisasikan take profit terlebih dahulu karena ini pergerakannya cukup terbatas. Iya. Demikian Bu. Untuk GJTL ini Ibu bisa masuk dengan resisten paling dekat di 990. Selanjutnya Bapak Antonius, ini BNGA, BJTM, dan BSDE. Ini untuk BNGA, ini BNGA dari sisi RSI ini masih bisa cukup menguat Pak. Ini bisa ke sekitaran 13.30-an Pak. Tapi ini sepertinya akan cukup terbatas. Maksud saya pergerakannya di sana-sana saja. Jadi apabila ini masih bisa Pak, bisa ikut. Tapi kami sarankan untuk tidak mengejar harga Pak, bisa ikut dengan di 13.30-an ini Bapak bisa merealisasikan profitnya terlebih dahulu ya Kenny ya. Ya. Ini kembali lagi Bapak bisa akumulasi di 1.300-an Pak. Demikian Pak untuk BNGA. Selanjutnya BJTM. Ini BJTM cukup tinggi Pak. Kemarin malah tertembus breakout dari upper band-nya ya Kenny ya. Tapi ini kemarin ditutup tidak seperti hari sebelumnya yang memang high-nya ini tidak tertembus ya Kenny. Nah ini bisa jadi Pak, bisa jadi 2 hari yang lalu itu memang sudah tertembus harga tertingginya, dan ini mulai koreksi sehat terlebih dahulu Pak. Dari MACD maupun RSI-nya ini juga memang cukup tinggi atau sudah mulai terlihat untuk kembali ke bawah atau
apa ya, bisa dibilang orang sudah mulai merealisasikan profit takingnya terlebih dahulu Pak. Jadi kami sarankan untuk hati-hati Pak untuk BCTM. Untuk saat ini Bapak tunggu terlebih dahulu Pak, tunggu Bapak bisa akumulasi di sekitar 675-an untuk BCTM ini dengan resisten paling dekatnya ini ada di sekitar 695 Pak. Ya, di harga hari ini sih Pak, sebenarnya ini memang resistannya ya Pak. Jadi ini Bapak tunggu terlebih dahulu Pak. Demikian Pak untuk BCTM. Selanjutnya Ada apakah nih tadi? BSDE. Ya, BSDE. Ini BSDE secara teknikal Pak, ini menguji resistannya juga Pak, tapi ini satu hari sebelumnya memang sempat tertembus, high-nya ini tertembus dari upper band-nya Pak, tapi kemudian mereka balik lagi ditutup di harga yang sama dengan open-nya. Itu tidak cukup kuat ya untuk Iya. menembus. Ini bisa Pak, ini bisa kembali koreksi terlebih dahulu Pak. Ini memang Pak, memang peluang untuk ke sekitaran 18, ini kita sebut 1830-an ya Pak, ini 1830-an, ini memang peluangnya masih ada Pak, tapi sangat tipis Pak pergerakannya. Jadi kalau misalnya Bapak sudah punya, ini bisa dulu terlebih dahulu ke 1830 Pak, maksud saya. Nanti setelah itu kami kembalikan lagi ke Bapak karena secara teknikal ini bisa kembali ke sekitaran ini 1810 di MA 100-nya ya. Iya. Iya, di MA 100 1810-an ya Kenny ya. Iya. Dan memang cukup dekat kembali ke sekitaran 1800 Pak, dan pergerakan 1800 ini memang cukup panjang Pak. Di bulan-bulan sebelumnya ini Pak kita bisa lihat bulan Mei Juni ini juga cukup di 1800 selalu di BSD seperti itu Pak. Jadi ini Bapak apabila memang mau coba masuk, tunggu Pak, tunggu terlebih dahulu di MA 100-nya ya Kenny ya, di sekitar 1810-an Pak. Lalu merealisasikan take profitnya ini bisa di sekitar 1830-an Pak. Demikian Pak untuk BSDE. Selanjutnya ada Bumi. Ini Bumi sudah menembus lower band-nya ya. Ya. Tapi Bu, ini saham-saham yang memang corporate action-nya nggak pernah selesai untuk refinancing hutangnya. Walaupun saya katakan memang sudah sangat murah atau oversold di sini, tapi memang secara fundamental, ini fundamental sebenarnya menurut saya nih Bu, saya mengatakan juga belum terlalu solid Bu untuk fundamental Bumi. Tapi kalau misalnya Ibu mau coba untuk trading saja secara teknikal, ini sudah cukup murah Bu. Ini Ibu bisa ikut masuk di harga saat ini dengan resisten paling dekatnya ini di 320-an ya Kenny ya. 320-an ya. Ini memang cukup murah Bu. Kami harap memang hari ini ada pembalikan area atau pemantulan kembali ya Kenny ya. Jadi Ibu bisa merealisasikannya merealisasikan cuannya ini di 320-an Bu. Tapi kami sarankan untuk tidak agresif Bu untuk di saham-saham seperti ini karena memang pergerakannya memang kalau misalkan sudah banyak yang mulai melirik, volatilitasnya memang cukup tinggi ya Kenny ya. Demikian Bu untuk saham Bumi. Kemudian Bapak Dodi Pak, maaf. Maksud saya Bapak Dodi tadi untuk Bumi. Ini selanjutnya untuk Fire ya, KMTR dan Indi, Bapak Sumitro. Ini Fire cukup turun Pak, cukup selalu turun. Ini sebenarnya saham yang memang belum lama ya Pak, belum lama listing di bursa. Tapi kalau misalkan dari dia listing Pak sampai sekarang, ini sebenarnya pergerakannya cukup sideways dan cenderung memang downtrend nih Kenny ya. Karena support sebelumnya tertembus.
Saya belum bisa melihat Pak ini bisa turun kembali atau tidak. Kalau memang kita lihat katalis secara MACD maupun stokastik memang sudah sangat oversold Pak, atau bisa kita katakan sangat murah. Tapi Pak, ini saya belum bisa melihat karena sebelum-sebelumnya tidak ada support yang terbentuk. Jadi saya sarankan sih untuk tidak masuk terlebih dahulu untuk fire, karena ini bisa saja Pak, ini bisa saja kembali ke Harga awal dia. iya, harga IPO-nya bisa di sekitar 800-an. Semoga ini tertahan ya Pak di 1245 dan kembali ke sekitaran 1395. Tapi kalau misalnya Bapak mau masuk, ini kita lihat dulu ya Pak hari ini. Hari ini kembali ke 1300-nya atau tidak. Apabila memang ke 1300, ini Bapak bisa coba masuk dengan resisten paling dekatnya ini di sekitar 1600-an Pak. Demikian Pak untuk fire. Selanjutnya KMTR. KMTR juga sama Pak. Ini sepertinya Bapak memang pengoleksi saham-saham IPO ya Pak ya. Mungkin Bapak masih pegang ya Pak. Tapi ini juga sama Pak, pergerakannya ini cukup bawah juga, cukup bottom juga Pak. Nah kalau ini masih berada di atas lower band ya Pak. Jadi belum tertembus lah ya. Iya, belum tertembus dan saya lihat di sini memang sepertinya ini bakal akan pembalikan ke atas nih Kenny ya. Tapi cukup tipis Pak. Ini bisa di sekitaran ini 525 Pak. Ini Bapak bisa kalau misalnya Bapak punya ini bisa di hold terlebih dahulu Pak di 525. Dengan 525 ini apabila tertembus ini Bapak bisa ke sekitar 600-an Pak. Demikian Pak untuk KMTR. Ini selanjutnya Indi. Ini cukup pergerakannya cukup kembali sideways ya Kenny ya. Jadi ini masih ada peluang Pak untuk menguat, tapi memang cukup tipis Pak. Ini bisa di sekitaran harga 890 saja Pak dan pergerakannya di situ-situ saja Pak. Tapi apabila harga hari ini memang turun terlebih dahulu Pak, akumulasi terlebih dahulu, ini Bapak bisa masuk bisa akumulasi lagi di 815-an Pak dengan resisten paling dekatnya yang tadi saya katakan ini sekitar 890-an Pak. Demikian Pak untuk Indi. Ini selanjutnya WSKT, BBRI, CBP, dan Bumi Pak. Karena keterbatasan waktu ya kita cukup jawab 3. Oh ya, Bumi juga sudah kita jawab ya Pak. Sekarang Waskita. Ini Waskita yang saya dengar memang sedang mau divestasi tolnya Pak untuk membiayai proyek-proyek tolnya ya yang masih dalam proses Pak. Salah satunya yang Jakarta Cikampek kalau nggak salah VT2. Nah, dia mau mencoba ini untuk melepas 9 ruas tolnya. Saya tidak tahu untuk secara keseluruhan atau sebagian saja Pak. Dan untuk bulan Agustus ini sih Pak, ini ditargetkan selesai. Secara memang untuk aksi tersebut sih memang untuk pembiayaan untuk proyek-proyek dia juga. Jadi kita nggak usah memandang kalau memang dia butuh uang untuk hanya untuk utang kan. Jadi ini masih bagus Pak untuk kos kita sendiri. Ini secara teknikal ini masih bisa sih Pak. Tapi sebenarnya ini menguji Pak. Menguji di ini close berapanya ya? Di MA 50-nya ya Kenny ya. Ini MA 50-nya ini sedang diuji Pak. Jadi ini walaupun nah ini sudah mulai ke 2340. Ini Bapak bisa coba masuk dengan resisten paling dekatnya Pak. Ini sangat tipis sih Pak di 2370-an Pak untuk was kita. Secara MACD maupun stokastik juga sudah mulai tinggi, jadi kami sarankan untuk tidak terlalu lama Pak di was kita ini. Cukup hati-hati Pak untuk was kita. Demikian Pak. Selanjutnya BBRI. Nah untuk BBRI kemarin saya sempat ikut public expose-nya di
Bursa Efek Bursa Efek ya, Indonesia ya. Kenia, mereka sedang mengembangkan seperti fintech-nya dan ingin memanfaatkan bagian-bagian dari satelit yang dia miliki yang memang belum cukup dijamah. Jadi seperti Breezy-nya ataupun mulai ada program-program software yang memang mau dikembangkan untuk menopang kegiatan dari Bank BRI ini sendiri, Pak. Untuk BRI ini untuk teknikal ini bisa mengarah ke 8 berapa ya kan ini? 14.860-an ya. Nah, 14.860-an Pak. Ini Bapak tunggu terlebih dahulu Pak di harga saat ini, di harga pada level yang sudah saya sebutkan tadi, dengan resisten paling dekatnya itu di 15 ribuan Pak, karena harga 15.000 ini memang resisten yang sering terbentuk tapi jarang untuk tertembus Pak. Makanya saya sarankan untuk tunggu terlebih dahulu Pak dengan resisten di harga saat ini Pak 15.000. Demikian Pak untuk BBRI. Ini selanjutnya ICBP. Ini ICBP ini masih cukup untuk masih cukup memiliki peluang Pak untuk bullish ya Kenny ya. Iya, untuk mencoba menembus ya dari berapa nih Kenny? MA20-nya ya? MA20 ya. Iya. Nah, untuk saat ini juga MACD secara MACD maupun stokastik ini terbentuk Pak golden cross-nya, walaupun MACD memang sedikit lagi Pak terbentuk golden cross, tapi sudah terlihat Pak histogramnya juga sudah mulai ada ya, mulai menebal malah nih kan ini bisa terlihat ya. Bapak bisa coba ikut Pak dengan resisten paling dekat ini ada di sekitaran 8520-an Pak. Demikian Pak untuk CBP. Ini selanjutnya Bapak Leonard, Doit Delta. Doit sudah ya Pak. Delta coba kan DLTA. Nah Delta Jakarta ya Pak. Ini pergerakannya cukup menarik ya kan ya. Ini sangat volatile Pak. Walaupun memang masih di stokastik masih mengarah untuk ke bawah atau oversold-nya. Tunggu mereda terlebih dahulu ya Pak. Ini karena bisa ke 4470-an terlebih dahulu Pak. Ini 4470-an. Nah, ini bisa nih Pak. Ini terlihat Pak. Dia low-nya bisa sampai ke 4395-an ya Ken. Iya. 4.400 Pak kita bisa katakan. Jadi ini bisa tunggu Pak terlebih dahulu apabila Bapak mau ikut masuk. Tapi kami sarankan ini Bapak melihat dulu Pak untuk volumenya ini memang menebal atau tidak. Percuma Bapak sudah punya, tapi kalau memang untuk pergerakannya ini cukup jarang ya Pak. Ini sekalinya bergerak ya memang tinggi, sekalinya diam ya diam Pak. Jadi kejutan ya. Likuiditasnya juga tidak bisa sangat diharapkan Pak. Jadi ini Bapak bisa masuk, tunggu di 44. Nah, di 4465-an terlebih dahulu Pak untuk Delta. Selanjutnya Bapak Andi, ini ASI LPKR. Ini ASI kemarin juga saya datang Pubex-nya Pak. Sedikit info saja ya Kenia, dia ternyata laba bersihnya ini ditopang sama propertinya dia. Dari penjualan kalau tidak salah apartemennya Amandayana. Nanti bisa saya cari ya Pak terlebih dahulu. Amandayana atau apa ya, pokoknya di Sudirman ini juga cukup tinggi Pak penjualannya. Ini salah satu penopangnya dan saat ini dia sedang dan dia juga belum lama mengakuisisi PT Bus. Bisa dicari sendiri Pak kepanjangan PT Bus itu yang memiliki sekitar kepemilikan 60% jalan tol Cipali ya, Cikopo Palimanan Pak kalau nggak salah. Nah ya kan Trans Jawa ya. Nah dia juga mulai mau membentuk untuk entitas Trans Jawanya.
Tapi terus? masih rencana dan ini belum tahu kapan. Jadi nanti bisa kita infokan kembali Pak. Itu salah satu update dari kemarin Astra Pak. Secara teknikal walaupun kemarin ini sudah mulai mereda Pak untuk net sale dari asingnya. Ini walaupun kemarin masih ditutup merah Pak. Eh, ini masih bisa turun Pak terlebih dahulu, masih bisa mengarah ke 7775 terlebih dahulu Pak. Jadi apabila Bapak mau masuk ini bisa ke 7775 terlebih dahulu. Lalu dengan resisten paling dekatnya ini di sekitar 8120-an dan selanjutnya ini juga cukup tinggi Pak. Ini apabila nanti ada pantulan, ini cukup tinggi Pak. Jadi Bapak bisa ikut nanti apabila sudah eh, ke 7775 ini memantul ke atas Pak. Jadi tunggu terlebih dahulu Pak untuk Astra. Demikian Pak. Selanjutnya LPKR. Ini untuk LPKR. Ini LPKR sudah menembus upper band-nya Bu. Maksud saya Pak, ini LPKR sudah menembus upper band-nya dan secara stokastik maupun MACD juga sudah cukup nafasnya sudah cukup mulai menipis Pak. Jadi ini bisa mengarah terlebih dahulu ke 745-an. Ini Bapak bisa akumulasi di harga 745-an dengan resisten paling dekatnya ini ada di 770-an Pak. Demikian Pak untuk LPKR. Ibu Anita, saya punya Antam harga 750. Sebaiknya saya beli lagi sekarang atau tidak? Di 750 ya Bu. Bentar Bu. Ini Antam sih MACD juga sudah mulai dua garis ini sudah mulai bertemu Bu atau bisa saya katakan ini peluang Golden Cross ini cukup tinggi atau pembalikan arah ke atas nih Bu. Tetap berada di tren bullishnya ini masih bisa terjadi Bu di Antam ini. Ini sebenarnya Ibu kalau mau akumulasinya di sekitaran ini belinya bisa di sekitar apabila kembali ke 680-an terlebih dahulu Bu. Karena ini 700 ini 700 bisa mengarah terlebih dahulu ke 720-an Bu. Ini apabila Ibu mau cut loss pun memang sih Bu 750 ke 720-an ini cukup tinggi Bu, tapi paling tidak Ibu tidak cut loss di angka 700 Bu. Dan apabila Ibu memang mau akumulasi ini masih bisa Bu di harga terendahnya terlebih dahulu Bu. Ibu bisa tunggu di 680-an terlebih dahulu Bu. Demikian Bu untuk Antam. Ini selanjutnya sama-sama Ibu Maria. Untuk Teens, Bapak Made. Untuk Teens, ini Teens peluang penguatannya ini cukup tipis apabila menguat juga hanya ke sekitaran 870 hingga 875. Nah, ini bisa dilihat Pak, ini di pembukaan saja dia sudah memerah ke 860 karena memang ya masih di maupun stokastiknya sudah sangat tinggi Pak. Pergerakannya tuh nafasnya sudah mulai habis ya Kenny ya. Ini memang menguat yang tadi saya katakan Pak ini 870 sampai 875. Tapi peluang untuk penurunannya ini malah cukup tinggi Pak. Ini Bapak apabila sudah punya, Bapak bisa sell terlebih dahulu di 870 hingga 875. Tapi misal belum punya, kalau misalkan untuk tidak masuk, Bapak bisa masuk di sekitaran harga 805 hingga 800 Pak. Nanti bisa resisten kembali atau Bapak bisa take profit di 845 Pak. Demikian Pak untuk Teens. Cepin selanjutnya. Untuk Cepin, ini masih bisa kembali Pak, kembali downtrend terlebih dahulu Pak. Kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu Pak, ini bisa ke 2770-an terlebih dahulu Pak. Dan kemarin juga tekanan jualnya walaupun tidak terlalu banyak,
tapi masih memperlihatkan kalau memang orang-orang sudah mulai merealisasikan take profitnya ya, karena ini cukup dalam Pak, beberapa hari bursa ini di sekitaran tanggal 1 Agustus ya. 1 Agustus ini cukup dalam Pak. Ini kemungkinan di harga saat ini memang pemegang cepin sudah mulai merealisasikan take profitnya, profit takingnya juga Pak. Jadi kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu. Ini bisa Pak, ini bisa ke harga 2 ini bisa ke 28 terlebih dahulu Pak, dan selanjutnya bisa ke 27.15-an Pak. Demikian Pak untuk cepin. Ini masih Bapak Agus, ini NASA. NASA baru IPO, jadi kita belum bisa lihat ya Pak untuk pergerakannya. Nah ini belum bisa lihat Pak. Biasanya kalau masih baru-baru sih untuk para trader biasanya sih masih melirik Pak. Tapi apabila memang harganya sudah dikatakan cukup tinggi, ini biasanya mau profit taking terlebih dahulu Pak. Kalau misal Bapak mau coba masuk NASA, ini cuma untuk fast trading saja Pak. Karena biasanya aksi-aksi profit taking ini cukup besar Pak di saham-saham yang baru IPO. Jadi kami sarankan memang untuk fast trading saja Pak apabila mau masuk NASA Pak. Untuk one day trading gitu ya? Ya. Ya. Ini 2 pertanyaan terakhir dari Bapak Herianto. Ini Antam dan Yuti. Antam sudah kita bahas Pak. Yuti, Jasa Marga, Kalbe, dan Pegas. Ini terakhir ya Pak. Untuk Yuti. Nah ini Yuti sudah kita bahas atau belum ya Kenny? Belum ya? Belum. Untuk Yuti ini masih bisa mengarah terlebih dahulu Pak ke 29 ribuan, 29.80-an Pak, 29.080-an maksud saya. Dengan nanti bisa kembali memantul lagi Pak, karena secara stokastik ini masih cukup golden cross Pak. Jadi Bapak apabila sudah punya, saya sarankan hold Pak, dengan akumulasi lagi bisa di 29.80-an tadi Pak. Ini resistannya bisa di 325-an ya Kenny ya. Demikian Pak untuk United Tractor. Selanjutnya Jasa Marga, Bapak Robertus. Ini Bapak Robertus untuk Jasa Marga ini masih cukup golden cross Pak, dengan resistan paling dekatnya di 5760-an Pak. Ini sudah punya bisa hold terlebih dahulu Pak. Apabila belum punya, ini Bapak bisa ikut dengan tidak secara agresif. Nanti kalau misalkan ini ada koreksi sehat sedikit Pak, ini koreksinya cukup sehat Pak, hanya di 5.500-an Pak. Bapak bisa tambah untuk akumulasi lagi Jasa Marga. Selanjutnya KLBF. Udah dibahas ya? Belum kan? Untuk Kalbe belum nih kan? Belum. Ya, untuk Kalbe Pak, ini Kalbe bisa peluang downtrend terlebih dahulu Pak. Dari sisi stokastik ini sudah mulai nih Pak. Ini terlihat, ini fase dead cross-nya atau mengarah untuk koreksi terlebih dahulu Pak. Dan ini bisa koreksinya ke 17.10-an. Dan selanjutnya ini cukup dalamnya kan ke 16.65-an Pak. Jadi untuk Kalbe kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu Pak. Bapak bisa masuk di 1665-an dengan resisten paling dekatnya ini Bapak bisa ke 1705-an Pak. Demikian Pak. Dan ini terakhir Pegas. Ini mengingat memang waktu sudah mulai jam trading Pak. Dan untuk Pegas Pak, ini Pegas cukup menarik Pak untuk secara MACD maupun stokastik. Ini maksud saya stokastiknya ini sudah mulai golden cross-nya ini sudah mulai tinggi, dan MACD-nya sudah mulai memang membentuk golden cross. Jadi ini bisa Pak, bisa mengarah menuju 2265-an. Selanjutnya apabila breakout ini bisa ke 2280. Ini Bapak bisa ikut masuk dengan tidak secara agresif ya Pak. Yakin ya maksud saya. Demikian Pak untuk Pegas. Semoga pertanyaan Bapak Ibu terjawab semua. Mengingat waktu
sudah mulai pembukaan tradingnya, sudah mulai pembukaan market, Pak. Bapak Ibu, kami sudahi untuk Philip webinar pagi ini. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti Philip webinar esok hari di jam yang sama, hari Jumat, hari tanggal Jumat 11 Agustus 8.30 pagi. Ya, demikian Bapak Ibu untuk Philip webinar pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam cuan.